Sebulan yang lalu saya mohon didoakan untuk mendapatkan rezeki gratis 55 juta untuk menyelamatkan 2 nyawa ibu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa tabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan saudara-saudariku semuanya sobat winner, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi rezeki yang halal, yang berkah, yang bermanfaat. Untuk sobat winnerku semuanya saat ini yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat sakitnya, Allah gantikan dengan kesehatan, keselamatan, panjang umur serta umur yang diberkahi. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin masih menantikan pasangan hidup, semoga Allah segera akan pertemukan dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan keturunan yang soleh-soleh. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang baik riba maupun non riba, semoga Allah segerakan untuk lunas dengan cara-cara Allah yang mudah, tanpa harus kepayahan, kesusahan, tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, digunjing, diolok-olok, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah, segera bergegas hijrah meninggalkan riba. Dan untuk sobat winnerku semuanya saat ini sedang hijrah, semoga Allah istiqomahkan hijrahnya. Buat sobat winnerku semuanya saat ini sedang menghadapi kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang sedang bersedih hati, semoga Allah gantikan kesedihannya dengan kebahagiaan. Untuk sobat winnerku semuanya yang memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh, semoga Allah segerakan kita semuanya untuk bisa beribadah ke tanah suci, beribadah haji maupun umroh. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat. Hari ini sebetulnya saya mungkin kurang fit ya, karena kemarin sore itu pulang kantor tiba-tiba vertigo saya kumat. Jadi saya habis maghribnya saya tiduran terus nunggu isya, tidur sampai tadi pagi menjelang subuh. Ya begitu bangun habis sholat subuh ternyata badan nggak fit gitu. Saya pikir saya nggak bisa syuting video hari ini. Alhamdulillah Allah masih berikan kesehatan, walaupun mungkin masih sedikit oleng-oleng gitu ya, karena vertigo tuh nggak enak banget. Saya udah lama sebetulnya nggak pernah vertigo, udah berapa ya, puluhan tahun lah kalau nggak salah. Ini nggak tahu kembali lagi tiba-tiba. Mohon doanya aja semoga saya sehat selalu ya sobat winnerku semuanya. Hari ini tuh ada satu testimoni, tadinya sebetulnya ada banyak, yang saya capture baru satu. Yang satu saya ceritakan lisan aja dari beberapa sahabat winner juga ya. Nanti saya akan sampaikan ke teman-teman supaya jadi inspirasi, jadi motivasi. Nah ini yang dari kolom komentar saya dapat dua nih. Ini dari Mbak Gio Family, saya nggak tahu mbak saya rasa ini ya. Alhamdulillah Umi saya zikir pagi petang 2 hari, sholawat munjiat juga habis sholat 7 kali. Suami dapat orderan. Benar kata Umi, akal manusia itu ada batasnya. Kalau kita yakin Allah pasti kasih. Betul sekali. Tambah itu, jangan cuma 7, tambah jadi 11 kali setelah sholat fardu ya, sholawat munjiat. Nah ini dari Mbak Regina Putri, beliau cukup sering komen di kolom komentar ya. Nama beliau Dewi. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Mu'alaf. Sebetulnya kalau mu'alafnya udah lama jangan disebutin terus mu'alafnya. Surabaya. Semoga Umi sehat selalu dalam lindungan Allah, terus menjadi inspirasi bagi banyak orang karena keajaiban sholawat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku di channel Umi, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas doanya untuk saya. Sebulan yang lalu saya mohon didoakan untuk mendapatkan rezeki gratis 55 juta untuk menyelamatkan 2 nyawa ibu saya dan juga nyawa ibu calon suami saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selasa kemarin tanggal 11 bulan Agustus 2020 menjadi bukti nyata keajaiban sholawat munjiat 100 kali sehari saya dawamkan selama 30 hari. Saya mendapat gratis uang sebanyak itu dari teman saya yang tadinya saya berniat untuk pinjam. Dan banyak keberkahan lainnya yang saya alami. Sungguh pertolongan Allah tidak pernah terlambat.
saya tahajud istighfar sehari minimal 1000 kali, sholawat Nabi, sholawat munjiat, sholawat Jibril, zikir ya Sami, ya Mujib, ya Wahab sebanyak mungkin. Sekarang saya membutuhkan uang 7 juta untuk bayar kekurangan kontrakan rumah secepatnya. Semoga semua yang ada di channel Umi dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mudahkan urusan panjenengan Mbak Dewi ya. Semoga kedua orang tua panjenengan sehat walafiat. Dimudahkan segala hajat-hajat panjenengan, termasuk hajat panjenengan yang katanya mau menikah dengan calon panjenengan itu ya. Semoga Allah mudahkan. Itu tadi dari Sobat Winner yang ada di kolom komentar ya. Intinya kalau kita yakin kepada Allah, Allah pasti akan memberikan pertolongan untuk kita. Berbaik sangka kepada Allah, istiqomah di jalan Allah, yakin sepenuhnya terhadap kuasa Allah. Nah, saya akan sampaikan satu cerita dari salah dua sebetulnya ya. Yang satu sahabat saya ini ya, katakanlah sahabat Sobat Winner aja lah ya. Beliau mendapatkan pertolongan melalui wasilah manusia lain, hambanya Allah yang lain. Dua-duanya sebetulnya sama. Yang satu dapat dari teman, yang satu dari atasan. Kedua-duanya pernah saya angkat di channel saya sebelumnya. Yang satu mendapatkan sekitar 18 juta rupiah dipinjami teman lama beliau, teman SMP di masa lampau. Yang satunya dipinjami 50 juta bos beliau. Jadi kedua-duanya tertutup amanah ribanya. Walaupun memang pertolongan Allah melalui dipinjami teman, tapi dipinjaminya adalah bukan riba. Dan itu harus disyukuri ya. Karena tidak semua orang mendapatkan pertolongan seperti itu. Jangankan 50 juta, jangankan 18 juta. Sekarang mungkin minjam orang 100.000 saja itu yang tanpa riba, susahnya minta ampun. Harusnya berpikirnya ke situ. Nah, memang kedua teman ini mendalamkan sholawat dengan sangat istiqomah. Beliau adalah orang-orang yang istiqomah mendalamkan sholawat setiap harinya. Ketika mengikuti riyadhah pun adalah orang-orang yang tidak pernah absen gitu. Jadi beliau konsisten istiqomah insya Allah di jalan Allah dengan amalan sholawat. Beliau yakin sepenuhnya bahwa amal soleh beliau, sholawat ini akan menjadi sebab keridhoannya Allah untuk menolong beliau. Nah betul, singkat ceritanya keduanya ditolong satunya dari teman lama, yang satunya dari atasan beliau. Tetapi di sini ada saya mau sampaikan poinnya adalah rasa syukur. Rasa syukur yang sangat kurang. Yang satu ini menyampaikan kepada saya, yang 18 juta ini, menyampaikan kepada saya senang sih Mbak, utang riba saya sudah selesai, tetapi saya pengennya nggak seperti ini. Saya pengennya pertolongan Allah secara langsung. Nah, itu harus dikoreksi bahasa itu. Pengennya beliau dapat 18 juta itu tanpa hutang. Mungkin Allah tiba-tiba kasih di rekening beliau, mungkin tiba-tiba nemu uang di jalan, mungkin temannya itu maunya diikhlaskan gitu. Nah, di sini nampak sekali bahwa tidak ada rasa syukur gitu loh. Mungkin bersyukur untuk ribanya sudah lunas, iya, tapi tidak mensyukuri bahwa Allah sudah menolong beliau, sudah mengeluarkan dari dosa riba. Nah, itu harus dikoreksi. Harus terus belajar memperbaiki diri, harus terus belajar untuk mensyukuri hal-hal terkecil ya. Dari hal-hal terkecil aja, misalnya hari ini kita nggak punya duit, pengen makan, nggak ada duit, tiba-tiba dikasih teman atau tiba-tiba dapat rezeki 20.000 buat beli nasi padang misalnya. Nah, itu harus sesuatu yang sangat besar sekali yang harus kita syukuri. Apalagi kita sudah dikeluarkan oleh Allah dari dosa riba, yang kalau kita nggak bisa keluar dari situ, sengsaranya itu bulet terus, muter terus bertahun-tahun gitu. Harusnya teman saya yang ini ya melihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Kalau melihatnya ke atas tuh enak dulu. Teman saya yang dulu tuh ada yang 10 juta dibayarin temennya gratis, atau tadi yang Mbak Dewi 55 juta dapatnya gratis. Harusnya melihat masih banyak loh teman-teman saya yang satu grup yang masih terlilit riba sampai dengan saat ini. Saya sudah sangat bersyukur Allah tolong saya meskipun pertolongannya melalui dipinjami teman. Nah, teman yang satu juga sama. 50 jutanya itu beliau rada nyeseknya karena apa? Harus membayar gitu. Nah, harus membayar. Padahal di sisi lain 50 juta yang sebelumnya tergulung pinjol, beliau sudah selesai. Harusnya bersyukur. Nah, itulah kurangnya rasa syukur. Dan ada satu pertanyaan waktu saya share mengenai kisah ini, ada yang bertanya seperti ini. Mbak, tadinya saya pikir kalau pinjaman itu bukan pertolongan Allah. Jangan salah. Kalaupun misalnya ya, teman-teman katakan bukan pertolongan Allah, walaupun teman kita punya duit, kayak saya dulu ya, teman saya punya duit 25 juta. Tapi kalau bukan Allah yang gerakkan hatinya untuk menolong saya, tidak akan mungkin teman itu mau cuma-cuma meminjamkan 25 juta tanpa bunga. Dicicil selama sekian bulan, bahkan saya waktu itu nyicilin sampai setahun gitu.
Itu semua adalah kemurahannya Allah, itu semua adalah kasih sayangnya Allah yang Allah turunkan melalui wasilah teman tadi gitu. Allah tunjuk hambanya yang dermawan itu untuk menolong kita. Sebetulnya itu bukan teman kita yang tolong, tapi Allah yang tolong kita. Allah Rabb kita yang tolong kita gitu. Jadi harus bersyukur terus. Jangan berpikirnya ditolong Allah itu kalau dapatnya gratis kayak Mbak Dewi tadi 55 juta, tidak. Ditolong teman tanpa riba pun itu juga pertolongannya Allah. Ya, saya kasih filosofi sederhana. Seseorang sedang mengarungi satu buah danau dengan perahu yang bocor, ya kan? Perahu bocor tersebut kemasukan air yang lama-lama akan tenggelam dan menenggelamkan serta menyelakakan orang tersebut. Nah, orang tersebut bermunajat kepada Allah karena yakin Allah akan tolong. Bermunajat kepada Allah, mohon kepada Allah agar Allah selamatkan dia dari kecelakaan perahu tadi itu, kecelakaan maut ya. Nah, Allah kirimkan satu buah kapal datang menghampirinya. Padahal kapal ini mungkin tadinya berlayar entah kemana, tapi karena Allah ingin menolong orang ini, Allah bawa kapal tersebut mengarah ke danau tadi itu, ya kan? Seseorang pengemudi kapalnya menawarkan si penumpang perahu yang akan karam tadi itu memberikan pertolongan. Apa yang dikatakan penumpang perahu tadi itu? Tidak, saya mau, hanya Allah yang menolong saya. Saya tidak mau ikut kapalmu karena saya yakin Allah pasti menolong saya. Nah, di situ itu ada pelajaran berharga apa? Sesungguhnya yang dia minta kepada Robnya agar Allah tolong dari kecelakaan kapal tadi itu, kecelakaan perahu tadi itu. Allah sesungguhnya sedang tolong, yaitu tadi melalui kapal tadi. Itu tuh pertolongannya Allah, hanya pakai wasilah kapal besar tadi itu. Nah, sama teman-teman juga. Teman-teman diberikan pinjaman dan menganggap itu bukan pertolongan Allah, itu salah besar. Jadi sama tadi itu, kalau misalnya dia tidak mau nih, dia tidak mau ngambil pertolongan dari si perahu kapal yang besar tadi, perahunya akan karam, dianya akan meninggal. Sama teman-teman juga, misalnya teman-teman terjerat dalam dosa riba, tenggelamlah batas leher, hampir kepala kita semua tenggelam. Terus ada yang datang memberikan pertolongan, dipinjami cicil tanpa bunga. Tapi teman-teman nggak mau ambil, saya nggak mau ambil, saya maunya langsung dari Allah. Nggak bisa, itu tuh pertolongan Allah. Jadi jelilah melihat pertolongan Allah. Jadi hal sekecil apapun dalam hidup kita selalu perhatikan dengan iman. Oh, ternyata Allah menolong saya dari teman saya. Oh, ternyata Allah sedang menolong saya seperti kemarin Mbak Kalista Azhara. Oh, ternyata Allah sedang menolong saya, menyelamatkan saya dari dosa riba. Makanya uang saya 10 juta itu diambil semua sama rentenir itu. Sehingga saya tidak punya kesempatan lagi untuk bayar yang lain dan saya tidak punya kesempatan untuk meminta lagi di dia gitu. Allah sedang menyelamatkan saya supaya saya tidak berkelanjutan lebih panjang lagi terjerat dalam dosa riba. Jadi harus jeli melihat segala suatu kejadian dalam hidup kita dengan iman kita ya. Oke sobat hidupku semuanya, sedikit dari saya yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bisa menjadikan manfaat buat teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada sesuatu yang salah saya sampaikan, itu murni dari kefakiran ilmu saya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.